Selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Brian Yuliarto STMeng PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur I Gusti Bagus Ngurah Makerti Harta. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin sekalian, perkenankan kami membacakan kurikulum vitae Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makerti Harta. Sebelumnya kami sampaikan yang kami hormati Pak Ketua MWA atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat dan yang mewakili, Ketua dan Sekretaris FGB, Rektor atau yang mewakili Ketua dan Sekretaris Senat dari SITH, FTI, dan MIPA, teman-teman Dekan SITH, FTI, MIPA, dan FTSL juga hadir tadi, para guru besar dan tamu undangan lainnya. Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makerti Harta lahir di Kupang pada tanggal 15 Januari 1964. Pak Makerti, itu biasa kami manggil, berasal dari kelompok keahlian teknologi reaksi kimia dan katalisis di Fakultas Teknologi Industri, mendapatkan gelar guru besar terhitung mulai tanggal 1 November 2022. Istri dari Pak Makerti adalah Patricia Wendy Salguero Lazo de la Vega. Profesor Makerti Harta mendapatkan sarjana teknik kimia ITB pada tahun 1988, dilanjutkan dengan doktor teknik kimia Universitas Gent di Belgia, dan tahun 2019 menyempurnakan dengan program profesional insinyur teknik kimia di ITB. Profesor Makerti Harta menjadi staf akademik di teknik kimia FTI sejak 1988. Sempat menjabat beberapa amanah di ITB seperti Direktur Eksekutif Q, kemudian Kaprodi Sarjana Teknik Kimia tahun 2007 sampai 2011, Kepala Laboratorium Tekanan Tinggi sejak 2008 hingga sekarang, juga Ketua KK Teknologi Reaksi Kimia dan Katalisis sejak 2022 sampai sekarang, dan Koordinator PSPPI Subprogram Teknik Kimia ITB sejak 2023 sampai sekarang. Profesor Makerti Harta aktif melakukan penelitian di bidang teknologi reaksi kimia, teknologi proses produksi bahan bakar nabati. Beberapa hibah riset beliau telah dapatkan seperti hibah bersaing, URGE, riset unggulan terpadu, prioritas riset nasional, proyek strategis nasional, BPDPKS, penelitian dasar perguruan tinggi, riset ITB, serta yang lainnya. Saat ini beberapa hibah yang sedang berjalan antara lain sintesis langsung senyawa aromatik dari karbon dioksida menggunakan katalisis CuZN, meso ZSM5, juga inovasi lanjut pengembangan teknologi bensin, sawit, dan minyak makan merah dari BPDPKS. Beberapa publikasi telah diterbitkan oleh Profesor Makerti Harta, sebanyak buku ada 2, kemudian 69 makalah dalam bentuk jurnal maupun proceeding, internasional maupun nasional, menjadi pembicara, invited speaker maupun keynote speaker di berbagai seminar nasional maupun internasional, serta memiliki 4 paten nasional. Hingga saat ini, Profesor Makerti Harta telah meluluskan mahasiswa program sarjana sebanyak 98, S2 atau Magister 48, dan program doktor ada 11. Dengan 4 diantaranya sedang melakukan program doktor saat ini. Beberapa penghargaan telah beliau dapatkan seperti Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun, penghargaan dari Rektor ITB pada tahun 2014, kemudian penghargaan manajemen waktu penelitian terbaik di Pekan Riset Sawit Indonesia pada tahun 2018, kemudian juga Satya Rencana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2019, penghargaan bidang karya inovasi ITB dari Rektor ITB pada tahun 2020, serta pengembang katalis merah putih bagi sawit Indonesia
dari Dewan Minyak Sawit Indonesia pada tahun 2020. Selain sibuk meneliti, tadi sudah kami sampaikan, Pak Prof. Makarti Harto ini juga memiliki hobi yang sangat mengasihkan. Beliau aktif membaca novel seperti Agatha Christie sampai Ko Ping Ho, juga Chin Yung. Sambil membaca novel barangkali diselingi dengan bermain piano dan mengapresiasi jazz. Juga sesekali minum kopi, traveling sambil fotografi, dan yang lebih menarik adalah menonton film serta drakor, drama Korea. Demikian kurikulum vitae dari Pak Makarti Harto. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur I Gusti Bagus Ngurah Makarti Harta untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik dan seluruh anggota Senat Akademik ITB, Ketua Forum Guru Besar ITB dan seluruh anggota Forum Guru Besar ITB, Rektor dan para pimpinan ITB, Dekan FTI, Dekan FMIPA, dan Dekan SITH ITB, Ketua Senat FTI, Ketua Senat FMIPA, dan Ketua Senat SITH ITB, serta seluruh para undangan yang berbahagia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Forum Guru Besar ITB dan pimpinan ITB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan orasi ilmiah ini sebagai pertanggungjawaban saya dalam kapasitas saya sebagai guru besar dalam bidang teknologi proses produksi bahan bakar nabati. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam hingga saat ini masih menjadi pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan energi dunia. Ketiga sumber daya ini adalah sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Di sisi lain, hingga tahun 2020, energi terbarukan baru mampu menyumbang 10% dari total energi dunia. Diperkirakan energi baru dan terbarukan baru mampu mencapai 50% pada tahun 2050. Penggunaan minyak bumi dan turunannya masih mendominasi konsumsi energi dunia dan diprediksi akan berlangsung hingga 30 tahun ke depan. Impor minyak mentah dan bahan bakar minyak Indonesia akan selalu bertambah dari tahun ke tahun, kecuali ketika pada tahun 2019 hingga tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2021, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak Indonesia kembali naik dengan pulihnya situasi perekonomian nasional pasca pandemi. Tampak dari gambar ini bahwa bensin adalah komoditas utama yang diimpor oleh Indonesia. Indonesia adalah negara pengimpor bensin terbesar di dunia setelah Meksiko, yaitu sebesar 10 juta kiloliter per tahun. Impor bahan bakar ini memiliki tren yang terus menaik, sehingga jika bangsa Indonesia tidak mengambil langkah-langkah progresif, maka hal ini dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara produsen minyak nabati terbesar di dunia, di antaranya minyak sawit, minyak kelapa, dan minyak nabati lainnya seperti minyak biji pala, mabai, nyamplung, jarak pagar, biji kapas, biji kapok, kedelai, biji karet, kemiri, kemiri sunan, malapari, dan lain-lain. Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 51,3 juta ton minyak sawit per tahun dan 4,41 juta ton minyak inti sawit per tahun, yang menempatkan Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sehingga mengolah sumber daya alam minyak dan lemak nabati menjadi bahan bakar nabati adalah sebuah pilihan yang tepat untuk mensubstitusi impor minyak mentah dan bahan bakar fosil. Secara umum, panorama pengelolaan sumber daya alam untuk diolah menjadi bahan bakar diperlihatkan pada gambar ini. Garis merah adalah proses yang baru mencapai tahap penelitian dan pengembangan, garis kuning adalah proses yang baru tahap mencapai tahap piloting, dan garis hijau menunjukkan proses yang telah komersial. Dalam bagian ini diperlihatkan bahwa bahan baku untuk memproduksi bahan bakar nabati dapat bersumber dari sumber daya alam berupa minyak dan lemak nabati, karbon dioksida dan air, gula dan pati, serta lignoselulosa.
Bahan bakar nabati yang dapat dihasilkan dari minyak dan lemak nabati dapat berupa bahan sumber hidrogen, ester, dan bahan bakar biohidrokarbon. Berbagai bahan bakar nabati ini diproduksi melalui berbagai proses. Memanfaatkan sumber daya minyak nabati akan memberikan sumbangan yang sangat signifikan terhadap ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan nasional. Di Institut Teknologi Bandung terdapat dua aspek pengembangan penting yang dilakukan dalam mengembangkan teknologi konversi bahan bakar nabati. Pertama adalah pengembangan teknologi produksi katalis, dan yang kedua pengembangan teknologi proses konversi minyak dan lemak nabati menjadi bahan bakar nabati. Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis atau Lab TRKK ITB dan Pusat Rekayasa Katalisis atau PRK ITB merupakan institusi terkemuka di Indonesia yang telah bekerja sama dengan berbagai institusi penelitian dan industri nasional dalam mengembangkan berbagai katalis dan proses produksi bahan bakar nabati. Bekerja sama dengan RTI, RTC Pertamina, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS, Lab TRKK ITB dan PRK ITB telah mengembangkan berbagai jenis katalis untuk produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit dan minyak inti sawit. Saat ini, teknologi proses konversi minyak dan lemak nabati menjadi bahan bakar nabati yang dikembangkan di ITB meliputi yang pertama, pengembangan proses produksi biodiesel melalui proses transestrifikasi. Kedua, proses produksi diesel biohidrokarbon dan aftur biohidrokarbon atau bioaftur melalui proses hidrodeoksinasi dan hidrodekarboksilasi minyak sawit dan minyak inti sawit. Yang ketiga, proses produksi campuran bahan bakar biohidrokarbon melalui proses hidrolisis, saponifikasi, dan dekarboksilasi minyak dan lemak nabati. Dan yang keempat, proses penekanan minyak sawit menjadi untuk menghasilkan bensin sawit. Biodiesel merupakan salah satu alternatif pengganti bahan bakar fosil yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan dari berbagai jenis minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak kedelai atau yang lain-lain. Karena minyak sawit sebagian besar mengandung asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat yang komposisinya mencapai 80 hingga 95%, maka minyak sawit sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Implementasi biodiesel di Indonesia diawali oleh usaha Dr. Tatang Herna Surawijaya, Profesor Tirto Prakoso, dan Profesor Iman Roksowardoyo yang melakukan berbagai riset dan pengembangan di bidang produksi biodiesel melalui proses transestrifikasi minyak sawit. Mereka berhasil merancang sebuah pabrik biodiesel mini yang merupakan sistem 2 reaktor tangki untuk menurunkan kandungan gliserol terikat pada produk yang berhasil meminimalkan biaya investasi pembangunan pabrik biodiesel untuk rakyat. Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan penggunaan bahan bakar biodiesel B35 yang merupakan campuran 35% biodiesel dan 65% diesel fosil yang menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan di dunia dalam implementasi bahan bakar nabati. Lab TRKK dan PRK ITB juga melakukan kegiatan pengembangan katalis dan proses produksi diesel dan aftur biohidrokarbon bekerja sama dengan Pertamina. Minyak sawit dan minyak inti sawit pada dasarnya adalah hidrokarbon yang terkontaminasi oksigen dan karbon dioksida seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Asam palmitat adalah asam lemak yang terkandung dalam minyak sawit yang komposisinya dapat mencapai 48%. Jika karbon dioksida yang terkandung dalam molekul asam palmitat disingkirkan, maka akan diproduksi biohidrokarbon pentadekana yang merupakan fraksi penting dalam bahan bakar diesel. Jika karbon dioksida pada molekul asam laurat yang banyak terdapat pada minyak inti sawit disingkirkan, maka akan diperoleh undekana yang merupakan komponen utama dalam bahan bakar aftur. Pentadekana dan undekana ini adalah hidrokarbon yang molekulnya sudah mirip dengan molekul hidrokarbon bahan bakar fosil. Sehingga bahan bakar biohidrokarbon ini juga disebut sebagai bahan bakar bertipe drop-in karena bisa langsung digunakan dalam internal combustion engine tanpa dicampur dengan bahan bakar fosil. Proses penyingkiran karbon dioksida dan oksigen atau oksigen dari molekul biohidrokarbon dapat dilakukan melalui proses katalitik menggunakan hidrogen pada temperatur 375 hingga 400 derajat Celcius dan tekanan 40-60 bar. Proses penyingkiran karbon dioksida dan oksigen berbantuan katalis dan hidrogen ini berturut-turut disebut hidrodekarboksilasi dan hidrodeoksigenasi. Katalis yang sering digunakan adalah katalis nikel molybdenum atau kobalt molybdenum.
Proses pelaksanaan penelitian dan pengembangan katalis serta uji coba katalis dari skala laboratorium hingga uji coba skala komersial mengikuti skema penelitian yang digambarkan pada gambar sebelah kiri. Pengembangan dan perancangan katalis selalu dimulai dari penelitian eksploratif sintesis katalis yang dapat menghasilkan katalis yang aktif dalam mengkatalisa sebuah reaksi. Pada skala laboratorium, biasanya katalis diproduksi dengan jumlah 10 hingga 15 gram katalis untuk setiap variannya yang ditujukan untuk proses karakterisasi dan uji aktivitas. Jika hasil uji karakteristik dan uji aktivitas tidak sesuai dengan target yang diinginkan, proses ini akan kembali ke tahap formulasi katalis atau memperbaiki prosedur sintesis katalis. Prosedur yang sama kemudian dilakukan pada skala produksi yang lebih besar, yaitu pada skala pilot dan skala komersial. Produksi skala pilot dilakukan pada pabrik katalis pendidikan skala 5 kg per batch yang dimiliki oleh Lab TRKK dan PRK ITB. Uji aktivitas katalis skala pilot menggunakan reaktor pilot milik Pertamina yang ditempatkan di ITB. Untuk uji skala komersial, ITB sangat beruntung memiliki mitra industri seperti PT Clariant Kujang Katalis yang membantu untuk melakukan produksi skala komersial. ITB juga memiliki mitra industri seperti Pertamina yang bersedia melakukan uji kinerja katalis pada skala komersial menggunakan unit proses yang dimiliki Pertamina. Uji kinerja skala komersial produksi bahan bakar nabati yang pertama dilakukan pada tahun 2015. Bekerja sama dengan RTI Pertamina, Lab TRKK ITB melakukan uji coba produksi diesel bihidrokarbon di unit pengolahan hidro untuk diesel atau DHDT RU2 Dumai. Skema pengolahan yang digunakan adalah skema coprocessing seperti yang terlihat pada gambar ini. Katalis yang digunakan adalah katalis dengan moda hidrodekarboksilasi. Umpan DHDT adalah campuran umpan minyak fosil dan minyak sawit. Reaksi pengolahan hidro yang terjadi pada reaktor berkisar pada temperatur 375 derajat Celcius dan tekanan 40 bar. Hasil reaksi adalah produk yang terdiri dari campuran fraksi diesel bihidrokarbon, diesel fosil, fraksi LPG, air, campuran gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrogen. Campuran gas yang banyak mengandung hidrogen didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali. Berdasarkan pengalaman uji coba ini, ITB dan Pertamina kemudian mengembangkan katalis generasi kedua yang kemudian diuji coba lagi di RU2 Dumai pada tahun 2018-2019 menggunakan katalis bermoda hidrodeoksigenasi. Kali ini kegiatan uji coba komersial melibatkan BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sebagai salah satu institusi pendukung pendanaan uji coba. Uji coba ini berhasil mengolah RBDPO, Refined Bleached Deodorized Palm Oil, dengan moda coprocessing menghasilkan campuran diesel fosil dan diesel biohidrokarbon dengan kandungan biohidrokarbon sebesar 12,5% atau yang sering disebut sebagai diesel D12,5. Keberhasilan ini kemudian mendorong Pertamina dan ITB melakukan uji coba berikutnya, yaitu mengolah 100% RBDPO pada unit komersial. Pada tahun 2020, unit komersial DHDT milik Pertamina di RU2 Dumai digunakan untuk mengolah RBDPO dengan skema proses mandiri. Mengolah 100% RBDPO menghasilkan 100% diesel bihidrokarbon atau yang juga disebut sebagai D100. Daur ulang bihidrokarbon yang tampak pada gambar itu dimaksudkan untuk yang pertama mengencerkan bahan baku segar sehingga kalori yang dihasilkan dapat diserap oleh produk yang didaur ulang, dan yang kedua untuk meningkatkan kelarutan gas hidrogen pada media reaksi karena hidrogen lebih mudah larut dalam hidrokarbon. Proses hidrotreating yang sama juga dapat digunakan untuk memproduksi bioaftur dari minyak inti sawit. Uji produksi aftur biohidrokarbon di RU4 Cilacap menggunakan bahan baku minyak inti sawit RBDPKO, Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil. Kegiatan produksi aftur biohidrokarbon dimulai dari proses evaluasi mendalam karena unit isomerisasi tidak tersedia di unit TDHT kilang RU4 Cilacap. Sehingga campuran optimum aftur fosil dan aftur parafinik biohidrokarbon yang menghasilkan titik beku di bawah minus 47 derajat Celcius perlu ditetapkan. Tim ITB melaksanakan pengujian pilot menggunakan reaktor pilot Pertamina di ITB sebagai bagian dari dukungan uji coba coprocessing produksi aftur biohidrokarbon di RU4 Cilacap. Gambar yang di sebelah kanan memperlihatkan kegiatan uji coba produksi aftur biohidrokarbon dengan menggunakan reaktor pilot di ITB.
Uji produksi aftur biohidrokarbon di RU4 Cilacap dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 hingga Mei 2021. Kegiatan uji komersial dengan menggunakan katalis merah putih di unit TDHT kilang RU4 Cilacap dilakukan dengan skema konsep seperti yang diilustrasikan pada gambar yang sebelah kiri. Sementara spesifikasi aftur biohidrokarbon yang dihasilkan dari uji coba ini yaitu J2 dan J2.4 diperlihatkan pada slide sebelah kanan. Bioaftur yang dihasilkan kemudian diuji dalam kegiatan uji statis dan uji terbang yang dipimpin oleh rekan sejawat dari Laboratorium Motor Bakar FTMD, Profesor Iman Reksowardoyo, Dr. Ais Zain, dan kawan-kawan, yang didukung oleh BPDPKS, PT Pertamina Persero, Garuda Maintenance Facilities, PT Dirgantara Indonesia. Uji ini berhasil dengan sukses. Keberhasilan tersebut merupakan tahap awal dari upaya meningkatkan kontribusi aftur biohidrokarbon pada subsektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan kemandirian energi nasional. Kegiatan pengembangan katalis dan proses perengkahan untuk memproduksi bensin sawit di Lab TRKK ITB telah dimulai sejak tahun 1982 oleh Profesor Subagio dan Profesor Sudarno Harjo Suparto. Pada saat itu, katalis yang dikembangkan adalah katalis untuk merengkah stearin yang merupakan produk samping dari proses produksi minyak goreng dari sawit. Saat itu, pengembangan katalis dan proses produksi bahan bakar nabati dari stearin ini tidak berlanjut karena tidak ada industri yang tertarik untuk mengembangkannya. Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi karena pada saat itu harga bahan bakar fosil masih sangat murah, sehingga industri energi lebih menyukai mengembangkan teknologi produksi bahan bakar fosil. Baru pada tahun 2018 dan berlangsung hingga sekarang, BPDPKS memberikan dana bantuan untuk mengembangkan katalis dan proses produksi bensin sawit dari minyak sawit melalui proses penengkahan ini. Katalis yang dikembangkan adalah katalis ZSM 5. Gambar ini memperlihatkan distribusi produk perengkahan minyak sawit menggunakan berbagai katalis yang dikembangkan oleh Lab TRKK ITB. Distribusi produk sangat bergantung pada berbagai sifat fisika, kimia dari katalis diolet, yaitu keasaman katalis, diameter pori, distribusi pori, hingga kondisi operasi. Dapat dilihat pada bahwa katalis ZSM 5 dengan nisbah SI/L 80 dapat menghasilkan produk dengan kandungan senyawa aromatik yang besar. Katalis ini mampu mengkatalisa reaksi perengkahan minyak sawit dengan derajat konversi hingga 100% dan perolehan fraksi bensin dapat mencapai 50%. Kandungan aromatik pada produk perengkahan dapat diatur hingga 98% pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan atmosferik. Akibatnya, bensin sawit yang dihasilkan adalah bensin sawit dengan angka oktan yang sangat tinggi, yaitu dari 105 hingga 110. Diagram proses bensin sawit yang diperlihatkan pada gambar ini adalah proses yang mengadopsi proses yang dirancang dan dikembangkan oleh Houdry yang dipublikasikan pada tahun 1940. Sistem reaksi Houdry sebenarnya terdiri dari 3 buah reaktor yang disusun secara paralel. Dan unit pilot yang dibangun dalam proyek ini adalah sistem reaksi Houdry yang termodifikasi yang hanya terdiri dari 2 buah reaktor saja, yang beroperasi melakukan reaksi perengkahan dan regenerasi katalis secara bergantian. Aspek pengembangan proses juga berlangsung sejalan dengan pengembangan katalis. Unit produksi berskala laboratorium yang terdiri dari reaktor berkapasitas 20 hingga 40 ml per jam pada tahun 2019 dikembangkan menjadi sebuah unit pilot berkapasitas 20 liter bensin sawit per hari. Didukung dan dibiayai oleh BPDPKS dan bekerja sama dengan Divisi Engineering PT Pura Barutama, ITB merancang dan membangun unit produksi bensin sawit berkapasitas 1000 liter per hari seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan bagian bawah. Unit percontohan produksi bensin sawit ini terdiri dari 3 buah kontainer yang berfungsi sebagai subunit utilitas, subunit proses, dan subunit laboratorium dan ruang kendali. Bahan baku proses ini adalah Industrial Vegetable Oil atau IVO, yang unit produksinya telah dibangun oleh ITB, PT Pura Barutama, dan PT Kemurge Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyu Asin, yang gambarnya terlihat di sebelah kanan atas. Saat ini bekerja sama dengan PT AIM Topindo Nuansa Kimia, Laboratorium TRKK dan PRK ITB melakukan penyempurnaan unit produksi bensin sawit 1000 liter per hari agar unit ini dapat beroperasi dengan lebih baik. Sementara itu, skala komersial pabrik bensin sawit mini yang kami pikirkan adalah sekitar 5 hingga 8 ton bensin sawit per hari.
Pengembangan teknologi proses produksi bahan bakar nabati ini dapat berimplikasi luas pada cara pandang pengembangan jejaring bisnis sawit dan bahan bakar nabati di Indonesia seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Pabrik AIFO mengolah tandan buah segar rakyat untuk memproduksi AIFO. AIFO dapat diolah lebih lanjut pada sebuah unit produksi bensin sawit yang tersebar di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit. Sebuah unit produksi bensin sawit mengolah 8 hingga 10 ton IFO per hari untuk menghasilkan 5 ton bensin sawit per hari. Pabrik IFO ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan kilang minyak atau biorefinery milik Pertamina sebagai pemasok bahan baku yang diolah dengan skema co-processing maupun dengan skema mandiri. Di masa yang akan datang, bahan baku dari seluruh proses produksi bahan bakar nabati ini tidak hanya berasal dari kelapa sawit, tetapi juga dari berbagai sumber minyak dan lemak nabati. Posisi Indonesia sebagai sentra produksi bahan bakar nabati dan oleokimia dunia yang sangat potensial tidak bisa dipungkiri lagi karena 3 hal berikut ini. Yang pertama, Indonesia adalah rumah bagi beraneka ragam tumbuhan penghasil minyak dan lemak nabati. 3, harga minyak nabati di Indonesia masih sangat murah. Yang ketiga, laju fotosintesis di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Sementara itu, mengusahakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi pengolahan minyak dan lemak nabati untuk menjadi bahan bakar nabati di Indonesia memiliki banyak keuntungan yang sangat signifikan. Di antaranya adalah yang pertama, Indonesia dapat memanfaatkan dan mengusahakan peningkatan nilai tambah dan keberlimpahan sumber daya alam berupa minyak dan lemak nabati yang pada gilirannya dapat digunakan untuk penguatan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Yang kedua, Indonesia dapat menjadikan kegiatan produksi dan penggunaan bahan bakar nabati dengan memanfaatkan minyak dan lemak nabati sebagai substitusi impor minyak mentah dan bahan bakar fosil yang bermuara pada pengurangan defisit anggaran belanja negara. Yang ketiga, kegiatan ini menciptakan dan membuka kesempatan kerja baru di sektor energi baru dan terbarukan. Yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan teknologi anak bangsa ini memberikan kepercayaan pada para peneliti dan perekayasa bangsa sendiri untuk berani mengembangkan teknologi sendiri dan memanfaatkannya bagi kemaslahatan bangsa. Institut Teknologi Bandung sebagai pusat kepakaran dan pusat unggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kerekayasaan, khususnya dalam bidang energi baru dan terbarukan, dapat menjadi agen perkembangan teknologi di bidang bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati yang memanfaatkan sumber daya alam bangsa secara langsung memberikan dampak pada penguatan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Proses pengembangan yang telah dimulai dan sedang dilakukan ini pada gilirannya akan menjadi salah satu riak kecil dari gelombang besar perubahan global yang menuju pada bioekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih saya. Terima kasih saya yang tak ternilai kepada kedua orang tua saya, Ayahanda I Gusti Ngurah Makirti almarhum dan Ibunda Rumnasi Basari almarhum yang telah memberikan saya ilmu dan dasar-dasar saya cara memandang kehidupan ini. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada istri saya, Patricia Wendy Salguero Lazo de la Vega, adik-adik saya, I Gusti Madi Ngurah Kuswandana, Ninyoman Dewi Sriani, Ananda I Gusti Ayu Desa Wandastri, I Gusti Bagus Ngurah Wiwekananda Makertiasa, I Gusti Ayu Candi Permana Asintia Dewi, dan cucu kebanggaan saya, I Gusti Bagus Ngurah Jenaka Wiradana Makertiasa, yang selalu menjadi inspirasi saya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan saya. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan Institut Teknologi Bandung, Forum Guru Besar ITB, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang sangat terhormat ini. Dekanat Fakultas Teknologi Industri ITB yang telah mengawal proses pengusulan guru besar saya sejak dari awal hingga akhir. Profesor Sudarno Harjo Suparto almarhum, guru,
dan peletak dasar Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB, Profesor Saswinadi Sasmojo, guru dan pembimbing saya yang menginspirasi saya untuk menjadi bagian dari staf akademik Teknik Kimia ITB, Dr. Tatang Herna Surawijaya, guru, mentor, dan pembimbing saya yang menjadi aktor utama ketika mendorong saya menjadi staf akademik program studi Teknik Kimia ITB. Beliau juga adalah inspirator saya dalam mendalami teknologi proses produksi bahan bakar nabati. Bagi saya, beliau adalah Bapak Bahan Bakar Nabati Nasional. Profesor Subagio, guru, mentor, sahabat, dan rekan saya yang menjadi aktor utama dalam membentuk karakter keilmuan saya di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB dan Pusat Rekayasa Katalisis ITB. Profesor Igede Wenten yang secara luar biasa telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan tak ternilai dalam proses pengusulan ke guru besaran saya. Profesor Danuaryono yang telah dengan sabar dan teliti mereview naskah orasi ilmiah ini. Rekan-rekan guru besar di komunitas teknik kimia FTI ITB, Profesor Mubiar Purwasasmita almarhum, Profesor Subagio, Profesor Dwi Wahyu Sasongko, Profesor Heri Susanto, Profesor Danu Aryono, Profesor Linda Handoyo, Profesor Chandra Setiadi, Profesor Yazid Bindar, Profesor Joner Sitompul, Profesor Igede Wenten, Profesor Yogi Wibisono Budi, Profesor Cokorde Walmiki Samadi, Profesor Tirto Prakoso Brojonegoro yang telah memberikan dukungannya selama ini. Profesor Erik Hiris, Profesor Ismunandar, Profesor Widodo Wahyu Purwanto yang telah memberikan rekomendasi untuk pengusulan guru besar saya. Seluruh rekan dari kelompok keahlian teknologi reaksi kimia dan katalisis ITB, seluruh rekan dan anggota Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB, Pusat Rekayasa Katalisis ITB yang telah bersama-sama membangun kepakaran dalam bidang teknik reaksi kimia dan katalisis. Seluruh staf akademik di program studi S1 Teknik Kimia, program studi S1 Teknik Bioenergi dan Kemurgi, program studi S1 Teknik Pangan, program studi S2 dan S3 Teknik Kimia ITB. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini yang menciptakan suasana bahagia dan riang gembira di komunitas kita. Dr. Oki Muraza, Senior Vice President RTI, PT Pertamina, dan seluruh tim RTI Pertamina yang telah membantu dan mendukung kami di ITB serta merawat kerjasama penelitian antara Pertamina dan ITB selama ini. Insinyur Riki Hikmawan Wargakusuma dan Tanti Sofia Rasid dari BKKPI dan Ikatan Alumni Teknik Kimia ITB yang telah memberikan dukungan kepada saya. Rekan-rekan 383. Seluruh mitra kami baik dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian maupun industri yang telah bekerja sama mengembangkan teknologi proses produksi bahan bakar nabati, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI yang kemudian menjadi BRIN, PT KPI, PT Pertamina, BPDPKS yang sejak tahun 2018 hingga sekarang telah telah selalu mendukung dan mengawal proses pengembangan teknologi produksi bahan bakar nabati dari sawit di ITB. Pemda Kabupaten Musi Banyuasin, PT Kemurgi Indonesia, PT Pura Barutama, PT Rekayasa Industri, PT BSS, PT AIM Topindo Nuansa Kimia, PT Rekacipta Inovasi ITB, PT Pertamina Lubrikan, PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Kelarian Kujang Katalis, PT Katalis Sinergi Indonesia, Gapki Sumut, Paya Pinang Group, PT PN, yang selama ini selalu mendukung kami di ITB dan membangun teknologi katalisis dan teknologi proses produksi bahan bakar nabati. Berikut saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab,
dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Yuda Sang Yang Widiwasa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 September 2023, Profesor I Gusti Bagus Ngurah Makerti Harta. Om Santi 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 Om.